Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan hasil penelitian kelompok kami yang berjudul Prediksi Luas Kebakaran Lahan dan Hutan Kalimantan Barat menggunakan G*1,1. Presentasi ini disusun oleh kelompok kami yang terdiri dari Elita, Faik Asrofi, Maulidia Adinda Putri, Budiman, dan saya sendiri, Najla Salsabila. Sebelum memasuki inti pembahasan, kita harus tahu latar belakang dan judul kami ini. Kalimantan Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki kawasan hutan dan lahan gambut yang cukup luas. Wilayah ini setiap tahunnya rentan mengalami kebakaran hutan dan lahan yang biasa disingkat dengan karhutlah, terutama pada musim kemarau yang panjang dan saat fenomena iklim ekstrim seperti El Nino terjadi. Kebakaran hutan dan lahan tidak hanya menimbulkan kerusakan ekosistem dan hilangnya keanekaragaman hayati, tetapi juga berdampak serius terhadap kesehatan masyarakat, ekonomi, bahkan hubungan antar negara akibat asap yang ditimbulkan. Dari data Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK menunjukkan bahwa Kalimantan Barat termasuk wilayah dengan tingkat kejadian karhutla yang cukup tinggi di Indonesia. Prediksi terhadap kebakaran hutan dan lahan menjadi sangat penting karena dapat membantu pemerintah daerah, aparat penanggulangan bencana, dan masyarakat dapat melakukan langkah antisipasi. Dengan adanya model prediksi, potensi karhutlah dapat diketahui lebih dini sehingga strategi pencegahan seperti pembasahan lahan gambut, patroli, maupun sosialisasi kepada masyarakat dapat dilakukan sebelum titik api meluas. Selain itu, prediksi karhutlah juga relevan dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Indonesia berhak untuk dan berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca, salah satunya dengan mengendalikan kebakaran hutan dan lahan. Oleh karena itu, keberadaan model prediksi karhutlah, khususnya di tempat rawan seperti Kalimantan Barat, dapat menjadi dasar pengambilan kebijakan berbasis data yang lebih tepat sasaran. Berikut merupakan data karhutanya. Nah, sebelumnya tadi sudah dibahas mengenai kebakaran hutan dan lahan atau kita singkat karhutla. Selanjutnya kita akan melihat sejarah atau kejadian kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat dalam beberapa tahun terakhir ini. Nah, hal ini dapat kita lihat pada tabel berikut, yang mana data dari tabel ini diambil dari website Sipongi Kemenhub. Nah, dari tabel tersebut menunjukkan misalnya Kabupaten Ketapang pada tahun 2015 tercatat total luas kebakaran hutan dan lahan mencapai 47.230 hektar. Untuk kabupaten yang lain dan tahun lainnya dapat kita lihat pada tabel berikut. Nah, dari tabel itu terlihat bahwa di setiap tahunnya tetap masih terjadi kebakaran di Kalimantan Barat. Ada beberapa kabupaten yang menyumbang terbanyak akan hal tersebut, seperti Ketapang, Kuburaya, Kalimantan Utara, dan Sambas. Keempat wilayah inilah yang dapat mewakili Kalimantan Barat untuk melihat pola dan dinamika karhutla ini. Nah, karena terdapat missing data pada Kalimantan Utara, maka akan digunakan 3 kabupaten saja. Kemudian, data karhutla untuk tahun 2015 hingga 2024 dapat dari 3 kabupaten tersebut disajikan dalam tabel berikut. Tabel ini merupakan time series, yang mana nantinya tabel ini akan digunakan untuk memprediksi karhutla yang akan terjadi di tahun mendatang. Nah, dalam proses peramalannya digunakan model G*1.1. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang hasil. Oke. Pertama, terlihat data kebakaran hutan dan lahan di Ketapang yang fluktuatif dengan puncak kejadian pada tahun kelima. Luas rata-rata kebakaran mencapai sekitar 21.000 hektar dengan maksimum lebih dari 91.000 hektar. Sehingga Ketapang memiliki kasus kebakaran paling luas di antara kabupaten yang lain. Kemudian, di Kuburaya, pola yang terlihat adalah kenaikan tajam pada tahun kelima. Sempat menurun, kemudian naik kembali pada tahun ke-8. Nah, nilai rata-rata kebakarannya sekitar 8.000 hektar dengan maksimum sekitar 22.000 hektar. Sementara di Kabupaten Sambas, grafik relatif lebih stabil. Rata-rata kebakaran hanya sekitar 3.000 hektar dengan maksimum sekitar 8.000 hektar. Artinya, Sambas merupakan wilayah dengan kebakaran paling kecil dibanding kedua kabupaten lainnya. Oke, selanjutnya untuk uji stasioner dilakukan menggunakan augmented decay folder atau tes. Oke, yang pertama pada Ketapang diperoleh nilai p-value sebesar 0,01 yang lebih kecil dari 0,05. Ini berarti data di Ketapang sudah bersifat stasioner. Sebaliknya pada Kuburaya dapat kita lihat grafiknya, dan Kabupaten Sambas nilai p-value-nya masing-masing adalah 0,62 dan 0,77. Keduanya lebih besar dari 0,05 sehingga data pada 2 kabupaten ini masih belum stasioner dan membutuhkan transformasi lebih lanjut agar bisa digunakan dalam pemodelan deret waktu. Oke, baik, selanjutnya
hasil analisis ACF dan PACF di Ketapang menunjukkan adanya pola autokorelasi yang signifikan pada leg pertama. Hal ini mengidentifikasi bahwa model AR1 sesuai untuk digunakan, sehingga pada penelitian ini dipertimbangkan model G-star 1. Sementara itu, pada Kuburaya dan Sambas, grafik lebih acak dan autokorelasi yang muncul sangat lemah. Data ini cenderung mendekati white noise, sehingga model sederhana seperti ARIMA 0000 bisa dipertimbangkan. Namun, untuk keseragaman analisis, penelitian tetap menggunakan G-star 1,1. Yang keempat ini matriks bobot spesialnya. Selanjutnya, pada slide ini ditampilkan matriks bobot spesial. Matriks yang pertama merupakan matriks Biner. Angka 1 menunjukkan adanya hubungan antar wilayah, sedangkan angka 0 menunjukkan tidak ada hubungan. Misalnya, wilayah 1 terhubung dengan wilayah 2 dan 3, tetapi tidak ada dirinya sendiri. Kemudian matriks kedua merupakan matriks bobot yang sudah dinormalisasi. Di sini, setiap baris memiliki jumlah total sama dengan 1. Contoh, wilayah 1 memiliki bobot 0,5 terhadap wilayah 2 dan 0,5 terhadap wilayah 3. Artinya pengaruhnya sama besar terhadap kedua wilayah tersebut. Matriks bobot spesial ini sangat penting dalam model G-star karena digunakan untuk memperhitungkan keterkaitan antar wilayah. Dengan kata lain, kebakaran di Ketapang bisa berpengaruh terhadap Kuburaya maupun Sambas. Baik, terima kasih. Pada slide ini, kita melihat hasil estimasi dari model G-star order 11. Dari hasil estimasi terlihat bahwa Sambas paling kuat dipengaruhi oleh kondisi sebelumnya, dengan nilai koefisien minus 0,76. Sedangkan C11 menggambarkan pengaruh spasial, yaitu pengaruh dari wilayah lain yang berdekatan. Dan terlihat bahwa Sambas mendapatkan pengaruh positif sebesar 0,26. Sementara Kuburaya malah mendapat pengaruh negatif yaitu minus 0,34. Sementara itu, Ketapang tidak terlalu terpengaruh oleh faktor spasial, dan dalam hal ini untuk model 11 cukup sederhana, namun kita dapat membandingkan dengan order lain untuk memperoleh nilai AIC yang terkecil. Selanjutnya hasil model G-star 11. Dan di sini kita bisa lihat bahwa bahwa semua koefisien memiliki nilai p-value yang sangat tinggi, berada di atas 0,8, sehingga model belum menemukan hubungan nyata antara waktu maupun wilayah. Nilai AIC yang dapat kita lihat bahwa bernilai 110,7. Secara statistik, model ini bisa dikatakan kurang baik. Oleh karena itu, untuk penelitian selanjutnya disarankan model dengan order yang lebih tinggi, misalkan G-star 21 atau G-star 12. Selanjutnya MSE dan MAPE. Model G-star 11 pada permodelan ini kurang baik untuk diprediksi, yang dimana kita lihat bahwa semua lokasi mempunyai nilai MAPE yang lebih besar dari 90%. Maka dari itu kita perlu model alternatif seperti model lebih tinggi seperti G-star 21 atau G-star 12, atau bahkan pembanding antara ARIMA atau VAR untuk lihat model yang lebih stabil. Dan selanjutnya di sini ada plot diagnostik. Di sini kita juga melihat bahwa terdapat garis atau grafik dari data aktual dan data feeded values. Idealnya residual ini harus bersifat acak, artinya tidak ada plot tertentu yang tersisa. Dari hasil diagnostik ini terlihat bahwa residual masih menunjukkan pola tertentu dan tidak benar-benar acak. Hal ini menandakan bahwa model G-star 11 belum cukup dalam menjelaskan variasi data. Selanjutnya, bagian ini menunjukkan hasil prediksi data untuk 3 lokasi, yaitu Ketapang, Kuburaya, dan Sambas yang telah kita pilih tadi. Masing-masing untuk 5 periode ke depan, angka yang ditampilkan juga merupakan hasil prediksi model. Kita dapat lihat bahwa Ketapang diprediksikan cenderung kecil dan mendekati 0 dengan fluktuasi positif negatif tapi relatif tetap stabil. Begitu juga dengan Kuburaya, prediksi awal cukup tinggi di 0,37, lalu menurun di negatif dan stabil di sekitar 0. Begitu juga dengan Sambas, tidak terlalu jauh berbeda dengan Kuburaya dan Ketapang. Prediksinya tetap fluktuatif dengan nilai bergantian positif dan negatif, tapi semua tetap kecil di sekitaran min 0,1 hingga 0,1. Sehingga dari data ini kita dapat memperkirakan bahwa model dapat memperkirakan tren ke depan tidak terlalu ekstrim, lebih ke arah stabil atau normal setelah fluktuasi sebelumnya. Kemudian untuk plot prediksi sendiri terdapat 3 panel grafik masing-masing untuk Ketapang, Kuburaya, dan Sambas. Kita ketahui bahwa garis merah menyatakan data asli historis, kemudian garis hijau putus-putus atau fitted values itu menyatakan nilai yang dihasilkan model saat menyesuaikan data historis. Kemudian garis biru putus-putus itu adalah hasil prediksi untuk 5 tahun ke depan.
Nah, kita kan punya data sebelumnya 10 tahun sebelumnya hingga terakhir 2024. Sehingga kita akan memprediksikan pada tahun 2025, 2006, 2027, 2008, 2009. Nah, kemudian kita sudah sampai di kesimpulannya. Tadi, kita dapat melihat bahwa model G-Star 11 berhasil dibangun, tetapi tidak mampu memberikan prediksi akurat untuk ketiga wilayah ini. Ketidakstasionaran data dan ukuran sampel yang terlalu kecil membuat model sulit menangkap pola temporal maupun spasial. Sambas relatif paling baik diprediksi MS kecil, tetapi akurasinya tetap rendah atau mappingnya lebih dari 100%. Sehingga disarankan mencoba model lain atau transformasi tambahan atau differencing sama dengan 1 untuk membuat data lebih stasioner. Orde model lebih tinggi, misalnya G-Star 21 atau G-Star 12, atau bandingkan dengan model ARIMA atau VAR untuk mencari hasil yang lebih baik. Sekian penutup dari saya, terima kasih.